nanti ketika gereja mulai buka nih, kelihatannya tuh akan ada orang-orang yang akan bertahan di online. Jadi nggak mau di onsite. Halo guys, balik lagi sama gue David Nuk di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Squish Show, santuy squee. Nah, kalau kalian lihat nih ya, background dari Squish Show kayaknya kok berbeda ya dari setahun yang lalu pada saat Squish Show mulai saat pandemi itu ya. Ya, sekarang kita agak berbeda karena kita akan mengadakan Squish Show secara spesial di mana narasumbernya akan gue wawancara secara langsung. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ini dia. Halo Konatan. Halo David. Ketemu lagi nih ya. Yes. Asik. Thank you Konatan udah mau datang di episode barunya Squish Show nih. Terbaru. Yes, terbaru. Kalau dulu kan kita secara IG live ya kok ya. Jadi kalau ada hambatan internet suka putus-putus nih. Nah kalau sekarang sih harusnya udah nggak putus-putus kok. Ya. Jadi message-nya semakin jelas. Yes. Bener gak? Benar. By the way, Konatan gerejanya sudah mulai onsite? Sudah mulai onsite kita. Kita tuh sempet online itu berapa lama ya kok ya? Dari tahun lalu ya katanya. Saya lupa ya detailnya itu kan. Cuma yang seingat saya Jumat Agung itu kita Tahun ibadah 2020 ya. 20 ya? 2020 Jumat ya, Agung 2020 itu di depan kita sudah begitu banyak kamera gitu ya. Oh ya awal-awal tuh kita kan terbatas ya, awal-awal sekali tuh ya Pak ya. Awal-awal. Jadi ibadah tuh dilakukan secara online tapi hybrid ya, jadi Hybrid. onsite juga ya. Jadi kalau kita flashback dulu ya saya ingat saya Jumat Agung ya. Jumat Agung itu kita ibadah udah banyak kamera. Beberapa dari teman kita udah berdiri di depan gitu ya. Terus yang datang tidak sebanyak biasanya. Terus Paskah juga gitu. Itu jadi Jumat Agung dan Paskah yang sedih lah. Nah setelah itu kayaknya udah full online sih ya. Full online ya. Kayaknya. Kita mulai IG live, YouTube juga. YouTube, betul. Terus sampai bahkan Zoom ya. Iya. Ya kita bersyukurlah teman-teman kita kreatif. Yes. Thank you editor Daniel. Yes. Namanya disebut sini. Berarti sekarang udah mulai onsite lagi kok ya? Kan kemarin sempat ada PPKM darurat tuh ya? Kalau saya nggak salah istilahnya ini kalau nggak salah ya, kalau salah tolong diralat ya. Setelah itu kan ada ya istilahnya apa ya? Pokoknya setelah Paskah itu kita benar-benar online. Kalau saya nggak salah itu ada PSBB. Betul. Nah setelah PSBB-nya dicabut dengan adanya penurunan COVID gitu ya. Terus kita pelan-pelan mulai fellowship pengerja ya. Jadi bukan seluruh jemaat dulu. Fellowship beberapa minggu sekali. Terus setelah dirasa semuanya oke, kita udah berani online. Tapi setelah online kita tahu kan naik lagi. Nah sekarang istilahnya kan waktu itu bukan sekarang. Istilahnya bukan PSBB tapi PPKM. PPKM ya, karena waktu itu ada gelombang kedua ya. Bener, nah begitu kan kita langsung dikunci lagi, jadi kita full online lagi. Sempet tuh berapa kali, berapa bulan mungkin ya. Terus kita mulai lagi pengerja, tapi setelah itu ya kita sudah mulai open, onsite lagi ya. Onsite dengan ya pastinya protokol kesehatan. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih kok. Dasarnya apa sih mulai ibadah onsite gitu? Memang ada aturannya kok entah dari organisasi gereja mana gitu ya menyatakan kalau gereja itu sebenarnya udah boleh onsite gitu sekarang ini. Dimulai dari kapan kok? Nah, saya berani melakukan atau ibaratnya memulai onsite itu karena beberapa bulan lalu kita gembala-gembala di bawah naungan GBI BPD Banten ya. BPD kan Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia seluruh Banten. Nah itu Bapak Bimas Kristen Banten itu lewat Zoom ngumpulin kita, ngasih beberapa pengarahan. Nah saya surprise gitu ya waktu Pak Bimas memulai pengarahannya sangat singkat tapi sangat bermakna lah ya. Beliau berkata, jadi ini setelah PPKM ya, setelah PPKM, beliau berkata,
GBI ini salah satu gereja yang terbanyak di Banten dan dengan jumlah jemaat yang signifikan di Banten ya. Jadi beliau mengatakan gini, GBI sebagai salah satu gereja terbesar dan terbanyak di Banten, saya harap GBI bisa mengedukasi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan COVID. Wow, itu pernyataan yang... Iya, jadi waktu saya dengar gitu, wah ini lampu hijau nih. Terus beliau akhirnya mengatakan, saya mendorong gereja-gereja untuk memulai membuka ibadah dengan protokol kesehatan yang ketat, pembatasan jumlah jemaat yang datang. Nah di situ saya merasa, wah ini lampu hijau kan. Jadi ya David, ingat lah ya, beberapa jam setelah ikut pemaparan itu, saya langsung WA di grup leader kan, wah ini udah boleh nih, wah, gitu kan. Tapi berani gak kok? Ini kan pandemi juga belum selesai ya, maksudnya COVID itu juga masih ada kan. Nah waktu kita take rekaman ini pun kelihatannya ada indikasi sedikit naik ya, cuman nggak terlalu signifikan sih memang ya. Di luar negeri malah. Di luar negeri udah ada yang mulai lockdown lagi ya kan. Salah satu kota di China setahu saya juga udah mulai lockdown. Takut gak kok? Saya mengenai COVID ini ya, kalau David nanya takut atau enggak ya, naik turun sih Fit. Apa tergantung apa nih kok, lihat apa? Jadi waktu pertama kali di akhir tahun 2019 ya, ini kan kita ngobrol santai ya. Jadi saya tidak ada niat untuk menyindir siapapun atau underestimate siapapun gitu ya. Waktu pertama kali ada di Wuhan itu, saya malah merasa, ini apa ya gitu kan. Karena kita kan sudah pernah viral SARS juga kan. Betul. Tapi waktu viral SARS itu nggak masuk Indonesia. Jadi saya pikir ini apa ya? Ya harapan saya kayak SARS lah ya, nggak akan masuk Indonesia. Tapi kalau nggak salah Maret ya diumumkan sama Pak Presiden Jokowi masuk Indonesia. Di situ saya mulai mikir, waduh masuk. Masuk. Nah setelah masuk terus makin sering kita dengar ya, wah ini positif. Bahkan orang-orang terdekat kita mulai positif gitu ya. Nah di situ saya mulai mikir. Nah tapi saya nggak terlalu mikir diri saya sih. Saya merasa ya gimana ya, bukannya nantangin. Cuman saya mikir gini loh, saya nggak mau sakit karena saya nggak mau nularin anak-anak, gitu aja sih. Keluarga ya kok ya? Keluarga. Itu aja sih. Itu concernnya ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, terus mulai ada vaksin, terus teman-teman kita, orang-orang dekat kita yang sakit juga, ibaratnya waktu kita tanya kan, yang dirasain apa? Batuk, pusing, pegel-pegel, demam. Ya itu kan bukan sesuatu gejala yang aneh ya. Walaupun kita tahu lah ada beberapa yang meninggal. Ya kita juga turut berduka cita. Nah, tapi dengan berjalannya waktu menurun ya ada optimisme yang tumbuh. Nah, kalau sekarang David nanya di China ada yang lockdown lagi, di negara lain ada yang lockdown lagi. Ya itu buat saya pribadi mengingatkan ya, this is not over yet. Yes, jadi tuh. kita tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Itu aja sih ya. Yes. Berarti sekarang udah divaksin ya kok ya? Udah vaksin kedua ya? Kedua. Sempat nge-lag gak kok? Soalnya kan katanya ada robot ya. Saya tuh iya. Saya malah tidak merasa ada apa lagi loh. Malah saya ngobrol kan sama Cilina kan. Aku benar-benar vaksin nggak ya? Karena orang ngomong nanti ngalamin ini. Saya sama sekali nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi saya 2 kali kan, dua-duanya nggak ngerasa apa-apa. Jadi saya sempat merasa, karena waktu itu kan viral juga ya, orang disuntik tapi nggak ditusuk ini. Kosong katanya juga ya. Jadi saya mikir, aku disuntik ya? Gitu lah. Iya. Kok ini kan berarti udah mulai onsite kan ya? Tadi saya dengar juga udah mulai onsite. Nah, banyak yang nggak datang kok. Banyak nggak yang datang? Maksudnya jemaat itu antusias nggak untuk datang onsite? Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi momen ini kan saya bisa. Karena gini kok, kadang jangan-jangan tuh gereja bukan jemaatnya yang mau nih, tapi gembalanya yang mau nih, gitu kan. Makanya kan saya juga mau nanya nih,
Gimana di gerejanya Konata nih? Apakah jemaatnya juga antusias nih untuk ibadah onsite gitu? Nah ini bagus sih, makanya kan saya lanjutin lagi. Pertanyaan ini jadi saya dapat kesempatan curhat gitu kan. Saya jawab dulu pertanyaannya itu. Kalau saya waktu mau mulai, kan saya rundingan dulu dengan yang lain. Dan mereka ternyata sangat antusias. Oh. Jadi saya merasa punya dukungan, nggak cuma dari saya. Yes. Kalau pertanyaannya David, maunya saya doang atau yang lain, ya mungkin saya akui awalnya ada dari saya kali ya. Tapi mereka juga ternyata antusias datang. Inisiatifnya datang dari Konatan. Tapi mereka juga sangat seneng, ayo kita mulai gitu ya. Walaupun mungkin di hati kecil mereka ada juga yang udah lama pengen mulai tapi belum berani ngomong kali gitu ya. Iya kan? Nah tapi dengan berjalannya ibadah onsite, terus kita jadi lihat kan, ada yang datang, ada yang enggak. Nah itu menurut saya adjustment lagi sih, penyesuaian lagi. Antar penyesuaian atau ada juga yang memang sudah terlalu nyaman dengan online. Mostly datang atau enggak kok? Saya lihat tim kita ya mostly datang. Mostly datang ya. Jadi memang ya jemaat juga sebenarnya antusias ya untuk memulai ibadah secara onsite juga kan. Iya. Oke. Menarik sih karena memang ini juga sempat jadi keresahan saya nih kok. Jadi kira-kira sekitar 6 bulan lalu ya ketika kita masih online. Saya kan juga punya podcast nih, podcast Anak Muda Kristen. Jangan lupa didengar. Yes. Di podcast itu saya udah sempat bilang seperti ini, sempat ada keresahan seperti ini. Nanti ketika gereja mulai buka nih, kelihatannya tuh akan ada orang-orang yang akan bertahan di online. Jadi nggak mau di onsite. Kan dulu perdebatannya itu adalah emang ibadah secara online itu sah gitu kan dulu tuh awal-awal pandemi kan kok. Dan terus kita berusaha banget ya mengedukasi jemaat. Ayo ibadah online gitu kan. Online tuh tidak mengurangi esensi. Iya betul kan. Jadi akhirnya dan message itu tuh tercapai kan. Iya. Jadi akhirnya ya sudah memang ibadah online pun tidak apa-apa. Iya. Nah di situ timbul tuh sebuah masalah. Waktu itu saya sempat bilang nanti gimana ya ketika onsite pasti akan ada nih orang-orang yang loh kan online pun ya nggak apa-apa gitu kan. Dulu kan bilang online juga nggak apa-apa gitu. Itu ada nggak kok di Hope Church? Ada. Atau mungkin secara umum? Secara umum. Iya. Nah jadi saya menganggap gini ya, dulu dari sebelum pandemi, kan semuanya berjalan dengan biasa. Betul. Orang bahkan sudah tidak menghargai, sometimes some people udah nggak menghargai ibadah gitu kan ya. Jadi udah kayak rutinitas. Tapi terus tiba-tiba nggak bisa, gitu kan? Tiba-tiba nggak bisa, orang jadi diajar untuk oh iya enakan dulu. Nah gitu kan ya. Betul. Nah jadi saya ngasih judul ini culture shock kan. Mereka yang dulu nggak ada masalah tiba-tiba dikunci harus di rumah, termasuk ibadahnya di rumah, jadi online. Nah tapi dengan berjalannya waktu dan juga kita banyak mengedukasi jemaat, mengedukasi banyak orang gitu ya. Tiba-tiba orang-orang juga nyaman gitu kan. Iya, betul. Sudah mulai dapat ya. Iya. Karena saya ngeliat gini loh. Kalau ibadah online, kita nggak harus, tadi kan saya pakai kata-kata dikunci. Kita nggak harus, kan di Hope Church kan jam 10 sampai jam 12. Kalau ibadah online gitu, nggak harus jam 10 sampai jam 12. Oh. Iya kan? Karena nggak live streaming ya? Iya. Oh iya, karena rekaman kita ya? rekaman di YouTube. Kecuali kalau ada acara-acara khusus kita live streaming. Nah misalnya seharian itu dia ada rencana mau kemana gitu ya. Nah kan kita sudah selalu buka jam 6. Jadi kalau orangnya memang sangat rohani gitu ya. Dia akan mulai jam 6 pagi ibadah dulu. Baru setelah itu beraktivitas atau jalan-jalan. Itu kan membuat sebuah flexibility yang enak. Betul. Termasuk juga buat orang yang mungkin dia sukanya bangun siang, terus habis bangun siang ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Sibuk, terus dia bisa ikut ibadah online-nya malam atau bahkan
setelah jam 12 malam gitu ya. Atau bahkan hari Senin ini. Harus iya, gitu ya. Ya itu kan jadi membuat orang terbiasa dengan sebuah kebiasaan baru, namanya flexibility gitu kan. Iya, betul. Nah jadi waktu kembali lagi ke onsite, ibaratnya tadi dikunci lagi, dipantek lagi. Kuncinya bukan nggak kemana-mana ya, tapi dikunci ada certain hour yang kita harus. Iya, waktu ya, dari sisi waktu ya. Kita harus siap. Bahkan saya kan menggunakan kata-kata ini juga, domino effect gitu ya. Kalau kita ibadah jam 10, berarti kan bangunnya harus pagi buat siap-siap, buat mandi dan sebagainya. Bahkan buat pengerja harus jam 8:30 datang. Nah kalau kita udah dibilang, besok pelayanan lu 8:30. Di kepala kita, saya nggak tahu ya dengan yang lain. Di kepala kita tuh udah kayak ada momok gitu kan. Tidurnya jangan malam-malam gitu kan ya. Prepare. Jadi Sabtunya biasanya yang masih suka malam gitu ya. Wah sekarang nggak bisa lagi. Itu dampak yang panjang ya, setelah ibadah onsite juga nggak bisa, ya kita ngatur waktunya jadi nggak fleksibel lagi lah gitu. Gimana Pak pandangannya sama, ya ini kan di gereja Konatan ya sudah mulai onsite kan, tapi kan ternyata memang ada beberapa mungkin yang lebih memilih online. Ya, gimana pandangannya kok? Saya sih nggak bisa maksa ya. Saya hanya menganjurkan, saya hanya menyampaikan harapan saya. Cuma ya nggak bisa maksa. Bahkan buat beberapa orang yang ada kendala dengan usia, kendala dengan kesehatan, bahkan ada teman kita juga yang lagi mengandung, ya it's okay juga gitu. Nah kalau saya ngerti kok, kalau misalnya memang ada teman-teman kita yang ya sakit, memang kan kita kan juga begitu ya, misalnya dianjurkan bagi yang sakit ibadahnya di rumah aja, atau mungkin yang sudah memasuki usia tua gitu ya, atau mungkin anak yang punya anak bayi atau ibu hamil gitu ya kita bisa mengerti. Nah ini pandangannya Konatan terhadap orang-orang yang ya seusia kita aja gitu ya, yang usia-usia produktif, ya kan, yang kalau di luar sono nongkrong ya nongkrong. Iya itu kan pernah saya ngomong juga di khotbah ya. Tadi yang David ngomong kan detail tuh ya, yang apa? Ibaratnya yang mendapat toleransi ya, untuk special tetap. case ya. Nah buat yang sehat, yang produktif, yang seusia kita, mereka udah ngantor, udah kerja, udah ketemu klien, supplier, udah ketemu siapapun, bahkan udah nongkrong di kafe, udah main hangout sama temen-temennya. Ya buat saya mereka mestinya berani juga untuk ibadah onsite. Kan nggak ada alasan. Kalau wah takut nanti ini, lu udah jalan-jalan sama temen, lu udah nongkrong di kafe gitu kan ya. Salah nggak sih kok? Ya saya nggak mau ngomong salah atau bener lah ya. Cuman kesempatan ini saya mau jelasin sedikit lah ya. Ini lebih serius dari tadi. Tadi udah serius. Tadi udah serius. Ini lebih serius. Saya ngeliat gini ya, dalam perjalanan ibadah, ya dalam perjalanan pandemi ini, saya ngeliat gini. Jadi online, jadi begitu banyak limitasi, keterbatasan. Tapi demikian juga terjadi banyak flexibility gitu kan ya. Nah jadi saya dan beberapa teman yang lain coba kita membedah isi Alkitab, membedah perjalanan sejarah itu ya. Memang ibadah itu buat saya pribadi ada dua tipe, dua macam ya. Ibadah secara umum. Nah ibadah secara umum hidup kita ibadah kita. Jadi kita nunjukin kepada orang kita berbuat baik, kita nunjukin kepada orang kita berbuat benar, itu kan ujung-ujungnya akan membuat mereka, oh itu loh David tuh orang yang dekat sama Tuhan, orang berbakti sama Tuhan. Nah itu secara general itu ibadah. Tetapi juga harus diakui ada ibadah yang secara khusus spesifik. Nah, kalau bicara tentang ibadah secara khusus spesifik, sejak dalam perjanjian lama itu sudah terjadi ibadah yang secara khusus yang spesifik. Orang Israel meninggalkan segalanya, mereka berkumpul di tabernakel. Dalam perjalanan waktu tabernakel dibangun jadi gedung yang permanen, jadi bait Allah. Nah, mereka meninggalkan semua kesibukan, meninggalkan semua aktivitas,
untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ini bukan monopolinya orang Kristen aja, semua agama juga begitu kan. Nah jadi saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, ini kesimpulan cepat aja ya, ceritanya panjang. Tadi ada ibadah umum, hidupku, ibadahku. Ibadah spesifik. Nah, ibadah spesifik adalah di mana kita meninggalkan segala sesuatu dan kita mendedikasikan hidup kita, waktu kita secara khusus untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya gini. Kalau kita ibadah onsite, itu gampang kelihatan. Kita ninggalin rumah, ninggalin hobi kita, ninggalin kerjaan mungkin, ninggalin macam-macam. Selama kurang lebih 2 jam kita di ruangan ibadah, kita bersama-sama dengan yang lain, nyanyi, nyembah Tuhan, doa, dengar firman Tuhan. Bahkan kita melayani sama-sama. Kita meninggalkan segala sesuatu. Bahkan kan sering disindir juga sama pengkhotbah. Badannya di gereja, pikirannya jangan kemana-mana gitu kan ya. Even kita ibadah onsite aja masih bisa begitu ya. Nah tapi kan saya harap semua nih yang dengerin Squeeze You hari ini nangkep. Esensi ibadah adalah kita meninggalkan segalanya untuk ketemu Tuhan. Ini ibadah yang spesifik. Nah kalau dalam ibadah online, cobaannya makin berat. Karena ya ini kan kita sering denger, David juga pasti denger. Orang tanyain, lu udah ibadah online belum? Ini gue lagi ibadah online. Hah? Sambil nyetir. Sambil telepon. Bahkan kalau emak-emak sambil cuci baju, sorry ya, enggak diskriminatif. Sambil masak. Itu sebenarnya boleh gak sih? Menurut saya dan yang saya dan teman-teman pelajari, nggak bisa dong. Esensi ibadah kan tadi bicara umum ya. Umum kan ibadah, hidupku, ibadahku. Tapi semua umat beragama itu harus, bahasa kerennya consecrate, harus mengkhususkan waktunya dalam periode yang tertentu. Nah kalau kita kan seminggu sekali atau bahkan ada yang seminggu lebih dari sekali, nggak apa-apa, bagus. Kita consecrate our time buat berbakti kepada Tuhan. Nah itu bahasa beberapa puluh tahun lalu lebih keren tuh, kebaktian gitu ya. Iya. Berbakti udah lama kepada gak dengar Tuhan. kata-kata kebaktian. Nah, kalau orang on-site lebih gampang. Walaupun tadi kan pikirannya suka ngelayang-layang, bahkan ada yang lagi di gereja masih main HP. Itu belum consecrate, belum mengkhususkan waktu buat Tuhan. Tapi setidaknya kalau dia online, kemungkinan terjadi distraction itu kan lebih kecil. Kalau onsite tadi. Kalau onsite. Tapi kalau dia online, ya tadi kan sambil nonton ibadah online, nonton loh bukannya mengikuti. Karena dia cuma nonton, mestinya kan bukan nonton, mengikuti. Mengikuti ibadah kan sebenarnya, esensinya itu ya. Sambil, cuman ya sekarang orang ibadah online ya betul. Jadi kayak menonton gitu kan. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan dengan melakukan hal lainnya gitu ya. Nah itu saya sangat ya kesempatan ini saya mau ngomong lah sama saudara-saudara semua. Don't do that lah. Karena apa? Karena ujung-ujungnya akan membuat kerohanian kita mengalami penurunan. Terjadi degradasi rohani. Kenapa? Karena kita nggak consecrate our time. Ya saya ngambil contoh yang sederhana aja ya. Buat orang-orang yang suka olahraga, suka nge-gym. Saya suka kok. Iya, kelihatan dulu. Orang yang dedicated dengan olahraga, itu kan hasilnya lebih kelihatan daripada orang yang sambil olahraga, sambil makan mie. Kan sering kan itu kan? Betul. Katanya sekarang ada istilah gocap kan? Goes cari sarapan. Goes cari sarapan. Jadi tujuannya bukan olahraga, tapi goes buat cari bubur, cari mie, cari nasi kuning, nasi uduk. Sambil foto-foto sekarang. Iya. Nah, pasti resultnya beda dengan orang yang goesnya memang buat sport. Betul. Pasti beda. Beda. Sama orang yang ibadahnya serius dan tidak serius ya pasti beda. Iya. Tapi ini juga ya. Saya juga ngerasa aneh juga nih, Konatan.
di satu sisi Konatan juga pengen ibadah secara onsite ya kan, semua jemaat ayo diajak secara onsite. Tapi masih buat ibadah online juga ya? Oh iya. Bener ya, Pak Daniel bener ya? Benar. Nah itu kenapa kok? Kan jadi kayak seakan-akan ayo ibadah secara onsite gitu kan. Tadi yang seperti Pastor Nathan bilang, tapi kok di sisi lain kayak buat ibadah online juga itu kan jadi kayak memfasilitasi ya Iya, orang-orang yang nggak mau ibadah onsite akhirnya Betul. ya udah ibadah online gitu. Gimana kok? Dijawab dari rohani apa dari aplikasi dulu? Rohani dulu ya. Saya itu kagum dengan ayat gini loh. Pergilah ke ujung-ujung bumi, jadikan semua bangsa muridku ya. Ujung-ujung bumi, seluruh dunia. Nah, waktu kita mulai aktif di ibadah online dan sosial media, saya jadi dapat sebuah pencerahan, loh itu kan dunia juga, dunia sosial media. Itu kan dunia juga, dunia online. Jadi makanya walaupun kita sudah bisa onsite, saya ngomong sama teman-teman tim media, termasuk Daniel, jangan menghentikan ibadah online dan sosial media. Karena itu dunia yang harus kita jamah juga. Itu concernnya kok ya? Itu concern saya. Tujuannya. Itu secara rohani ya. Secara aplikatif, praktisnya, waktu kita berbulan-bulan ngadain ibadah online, saya kagum. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang kenal dengan saya dan kenal dengan Hope Church, yang tinggalnya jauh dari Hope Church, itu secara setia dan komit mereka mengikuti ibadah Hope Church. Oh, jadi ada orang-orang yang Iya. tidak bisa ya? Tidak bisa. Tidak memang bisa. memang karena jarak ya. Oh, Bahkan karena jarak ada yang ya. tinggal di luar kota, ada yang tinggal di Oh. luar negeri. Oh, Mereka waktu tahu kalau Hope Church sudah punya YouTube, ibadah online, mereka senang. Jadi ibaratnya mengobati kekangenan, kerinduan untuk beribadah bersama dengan komunitas kita, walaupun secara online. Nah, itu kan saya pikir sayang banget kalau kita hentikan ibadah online. oh. Jadi ke situ tujuannya kan? Iya. Karena memang Termasuk tadi ya yang David cerita. iya, yang special case tadi ya. Ada yang hamil, ada yang punya baby, Ya, ada special yang, cases ya, kok ya. Itu kan perlu kita Tapi memang layani nggak juga. bisa dipungkiri ya karena memang ada ibadah online-nya orang jadi ya udahlah gue ibadah online toh ya nggak apa-apa gitu kan. Dulu kan ya esensi ibadah kan tetap aja dapet kan karena kan dulu penjelasan juga seperti itu. Terakhir ya kok ya. Kalau gitu kenapa kita harus ibadah onsite kok? Kalau online pun ya nggak apa-apa gitu. Kan Iya, gitu betul. kan dulu semangatnya seperti itu. Jadi kan orang mungkin sekarang buat teman-teman juga yang di luar sana yang masih mengikuti ibadah secara online pasti kan berpikir seperti itu. Kenapa dulu gua boleh ibadah online gak boleh onsite? Malah disuruh-suruh ya. Iya, boleh suruh-suruh Oh, online ya kan, suruh online jangan sampai onsite. kuota habis. Nah, sekarang kok malah nggak boleh gitu kesannya ya gitu Iya. ya. Malah kenapa kita harus ibadah onsite gitu? Saya sih pikir bukannya nggak boleh kata-katanya. Online akan tetap kita layani. Bahkan kepada tim pelayanan saya sering ngomong, yuk kita berubah paradigma. Jadi kita bukan melayani yang kelihatan saja nih. Ada yang nggak kelihatan yang perlu kita layani juga gitu kan ya. Nah sekarang kenapa saya mengencourage semuanya kalau memang bisa ya. Jadi tidak ada kendala yang tadi, terus jarak dari rumah ke Hope Church juga nggak jauh, ya masih bisa dijangkau lah. Nah, saya menghargai ya yang mengikuti ibadah online Hope dari kota lain, dari negara lain, saya menghargai banget. Tapi kalau saudara tinggalnya nggak jauh, ya saya mengetuk pintu hati, yuk kita online. Nah pertanyaannya David, kenapa? Ya tadi jawabannya secara implisit, distraction-nya menurun. Tapi bukan cuma itu aja. Saya belajar kekristenan itu bicara bukan hanya ritual, tapi kekristenan juga bicara tentang persekutuan atau fellowship. Nah kalau kita ibadah online, kapan fellowshipnya gitu kan ya. Jadi ketemu sesama. Dan saya pikir bukan cuma kekristenan ya, manusia kan makhluk sosial ya. Nggak enak gitu kalau nggak ketemu orang. Nah, jadi ketemu sesama, ngobrol-ngobrol,
Dan sebetulnya alasannya ada beberapa sih, Fit. Saya tiba-tiba keinget lagi alasan berikutnya ya. Walaupun ini bukan alasan yang valid karena sering dipatahkan juga. Kita kan memang nggak boleh terpengaruh ya. Tapi mau nggak mau kan, ya faktanya kita terpengaruh gitu. Jadi gini, misalnya ada orang lagi bete, lagi galau gitu ya. Kalau tidak ada ibadah onsite, kemungkinan dia ikut ibadah online pun juga kecil. Lagi bete, lagi galau, udahlah nggak usah lah. Nah tapi waktu ada ibadah onsite, terus tanda kutip dia memaksakan diri atau mungkin dia terpaksa untuk ke gereja, ikut ibadah. Lagi males-malesan nih, jalannya juga diseret, pokoknya males-males lah. Mukanya nunduk, kepalanya nunduk, mukanya kayak kuda gitu ya. Terus waktu dia datang ke ibadah onsite, dia ngelihat WL-nya, singer, pemusik, bahkan teman-teman jemaat semangat. Saya yakin itu akan mempengaruhi dia juga. Jadi dia, jadi ada eksternal faktor yang membuat dia, bangkit nih. Udah gitu khotbahnya memotivasi dia, terus dia didoain. Ya itu kan yang sering kita doakan. Pulang itu beda dengan waktu datang. Datang dengan beban berat, datang dengan kegalauan dan kebetean. Nah setelah ibadah tadi berlangsung, dia mengikuti dengan sungguh-sungguh, walaupun tadi awalnya males-males, terus selesai ibadah fellowship dengan teman-teman, beda tuh, semangat lagi. Nah itu kan dia nggak dapet waktu ibadah online. Jadi saudara, kesempatan hari ini jadi tambah alasan nih. Kalau saudara bete, galau dan sebagainya, ke gereja. Ibadah onsite. Jadi ketemu teman-teman, semuanya semangat gitu, jadi semangat. Itu kan ibarat gini loh ya, jadi panjang nih Fit. Kalau orang bakar sate kan pakai arang ya. Betul. Kalau ada arang mati dari luar, terus dimasukin ke bara, arang yang menyala, arang yang tadi mati ikut membara. Betul kan? Sama, kita juga gitu. Dan saya percaya ini bukan cuma ngomong rohani ya. Excitement kita, kalau tadinya bete, tadinya galau, terus kita kumpul semua orang-orang yang semangat, kumpul semua orang-orang yang on fire. Beda, kita keluar dari ruang ibadah, udah beda, udah semangat. Gitu sih. So, jangan lupa ya ibadah onsite. Ibadah onsite. Hope Church sudah mulai buka ya, jam 10 sampai jam 12. Ya. Nanti alamatnya di bawah ini nih. Sebisa mungkin ibadah onsite. Oke, thank you Pastor Nathan nih buat waktunya ya. Jadi teman-teman jadi juga tahu ya kenapa kita harus ibadah secara onsite ya. Ibadah onsite pun aja nggak menjamin kita benar-benar fokus ya. Iya. Apalagi ibadah online. Pun kalau teman-teman terpaksa harus mengikuti ibadah secara online, juga harus benar-benar ikut ibadah. Iya. Bukan termasuk sekedar ini, menyaksikan. Kalau ini menyaksikan ya nggak apa-apa dong. Kalau ini menyaksikan nggak apa-apa. Tapi kalau ibadah memang harus diikuti ya kok ya. Iya, betul. Oke, thank you Pastor Nathan. Saya nggak tahu nih, mungkin di luar sana ya banyak pemikiran-pemikiran atau keresahan-keresahan atau alasan-alasan kenapa sih gereja tuh harus onsite? Apakah gembala pengen dapat persembahan secara langsung? Ya, itu kita bahas di lain kesempatan ya. Yes. Itu kita akan bahas hal-hal yang seperti itu nanti ke depannya. Jadi suatu yang kayaknya tabu untuk diperbincangkan gitu kok. Tapi nanti kita akan diskusikan. Saya bersama David tidak ada yang tabu. Yes. Kalau teman-teman ini kan tayang juga di YouTube ya. Jadi kalau dan Instagram juga nanti. Jadi kalau teman-teman punya ide atau punya keresahan boleh gitu DM ya. Boleh DM IG kita, boleh nonton juga di YouTube kita, boleh di subscribe. Nanti alamatnya ada di sini atau di sini ya. Nanti Pak Daniel tolong dibantu ya. Oke, itu aja Pastor Nathan. Thank you buat waktunya. God bless you. Thank you. God bless Squeeze you. yo. Santuy squeeze. Iya. God bless.